Berikut beberapa catatan yang perlu diperhatikan saat kita mengikuti ibadah. Pertama, bersiaplah lebih awal dan join sebelum ibadah dimulai. Biasakan tidak terlambat. Kedua, kenakan pakaian yang rapi dan sopan selayaknya jemaat Tuhan beribadah di gereja. Ketiga, carilah tempat yang nyaman untuk beribadah dari rumah. Keempat, mohon untuk tidak sambil makan, minum, mondar-mandir, atau berbaring saat ibadah berlangsung. Kelima, ikutlah memuji, menyembah, berdoa, dan meresponi firman Tuhan. Keenam, siapkan catatan untuk mencatat hal-hal yang penting yang didapat. Ketujuh, video agar tetap diaktifkan supaya kita bisa merasakan kebersamaan dalam ibadah meskipun secara online. Delapan, ajaklah keluarga kita atau tetangga untuk bisa beribadah, tentunya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. 9. Jangan lupa pastikan paket data kita mencukupi dan aplikasi Zoom-nya bisa digunakan. 10. Fellowship untuk saling menyapa hanya diperbolehkan sebelum dan sesudah ibadah selesai. Di saat ibadah, pastikan mic di-mute dan tidak dinyalakan. Mari alami sukacita ibadah dalam kebersamaan GKKD Timika. Shalom, selamat hari Minggu. Saya ingin menyapa baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, yang ada dimanapun Anda berada. Shalom dan selamat hari Minggu, baik juga yang ada di tempat ini. Mari saya jemput yang bisa bangkit berdiri, kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Kita mau berdoa pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kesempatan yang baru yang Kau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami katakan, roh kami menyala
nyala untuk melayani Engkau. Roh kami menyala-nyala untuk memuji dan menyembah Engkau. Tubuh, jiwa, dan roh kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya kami akan menerima sesuatu yang baru, yang menerobos hidup kami, yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang siap memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita mau katakan Dia Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, amin. Amin. Mana tepuk tangannya yang terbaik buat Tuhan dari rumah-rumah? Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan Kak, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, amin. Karena keajaibannya kita boleh ada sampai hari ini, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku, amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya sampai detik ini. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah, tak berubah kasih-Nya, amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, amin. Semakin hari semakin bertambah indahnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan yang ajaib dan dahsyat, amin Tuhan. Tidak pernah berubah kasih-Mu atas hidup kami. Dunia boleh bergoncang, tapi kasih-Mu tidak pernah bergoncang atas hidup kami. Kasih-Mu hebat, kasih-Mu ajaib atas hidup kami Tuhan. Ya Yesus, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Dengan iman katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuh
jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Sampai selama-lamanya kami memerlukan-Mu Tuhan. Lebih dari segala-galanya, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau. Sumber pertolongan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Sumber kekuatan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Sumber pengharapan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang melakukan perkara yang besar. Kau sanggup memulihkan hidup kami. Kau sanggup memulihkan bangsa kami. Kau sanggup memulihkan bumi ini. Hanya Kau yang sanggup. Tiada Allah yang seperti
Tuhan, tiada yang menandingimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ya Yesus Tuhan, biar dengan segenap hatimu, mari kita mau sama-sama katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian selama-lamanya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Juserdi. Sekali lagi Bapak Ibu saya kasih, ini menjadi penting di awal tahun supaya kita tidak bergeser dari fokus kita yang seharusnya. Supaya kita tidak berubah dari fokus kita. Bahkan ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa, tanda kutip ya, jangan salah mengerti, bisnis kita, ya, artinya urusan kita yang paling utama, itu adalah jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu saudara yang kekasih, itu yang pertama yang saya ingin sampaikan pada hari ini, bahwa urusan kita yang paling utama, muara dari semua apapun yang sedang kita kerjakan, itu adalah jiwa-jiwa. Yang kedua Bapak Ibu saudara yang kekasih, saya ingin share, yang kedua yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah, dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Roma 12 ayat yang kelima, dalam terjemahan sederhana Indonesia, Bapak Ibu membaca dalam terjemahan baru, dikatakan karena setiap kita yang bersatu dengan Kristus merupakan anggota tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu bisa digambarkan seperti tubuh manusia. Tubuh kita memang satu, tetapi mempunyai banyak anggota. Dan setiap anggota mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Begitu jugalah dengan kita, biarpun banyak, tetapi setiap kita merupakan anggota dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Jadi setiap kita saling berkaitan satu sama lain. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, kita harus terkoneksi satu dengan yang lain. Dalam firman Tuhan yang dikatakan setiap kita saling berkaitan, saling terkoneksi satu sama lain. Itu poin yang kedua yang saya mau sampaikan. Justru ketika situasi pandemi seperti sekarang, kita sudah melewati kira-kira 10 bulan, hampir 10 bulan. Saudaraku, kita harus kembali kepada esensi tentang gereja Tuhan, bahwa kita semua saling terkoneksi. Kita semuanya saling terhubung satu dengan yang lain. Masing-masing kita satu dengan yang lain, itu saling terkoneksi. Sehingga kita bisa saling menasehati, saling menguatkan, saling menolong, saling mendukung, saling mendoakan, bahkan juga saling memaafkan, dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Jadi yang kedua adalah kita terkoneksi satu dengan yang lain. Jangan biarkan saudara yang kasih, oleh karena situasi ini, kita kemudian lost connection.
kita kemudian kehilangan koneksi satu dengan yang lain. Kekuatan kita ada di situ. Karena ketika kita saling satu dengan yang lain, kita semuanya kemudian akan berfungsi masing-masing pada posisi kita, pada tempat kita. Dan kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan dengan demikian tubuh Kristus, ya, dalam hal ini gereja, komunitas dari umat Tuhan, itu kemudian akan bergerak, ya, akan bergerak sesuai dengan pimpinan kepala kita, kepala gereja, dan kemudian tubuh Kristus itu akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Itu poin kedua yang saya mau sampaikan. Dan saudaraku yang kekasih, di tengah situasi hari-hari ini, kita perlu untuk tetap stay fokus. Kita perlu tetap untuk berada pada fokus di mana kita memandang Yesus yang memimpin kita dalam perjalanan rohani kita. Bahkan dalam kitab Ibrani dikatakan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau ada kata wajib berarti ya kita sudah seharusnya ada di sana. Tetapi ketika kita dalam perlombaan itu, kita mesti pastikan bersama-sama bahwa kita akan memandang kepada Dia yang memimpin kita dalam perlombaan itu. Supaya akhirnya kita sampai di garis tujuan. Kita finishing well. Satu orang hamba Tuhan, saya pernah mendengar khotbahnya, dan bagi saya itu sangat memberikan inspirasi. Dikatakan di sana bahwa the last pages of your life, dikatakan halaman terakhir dari hidupmu, not written yet. Jadi belum dituliskan. Karena apa? Kita masih sedang dalam perjalanan kita, dan kita ingin kemudian finishing well. Dan kita ingin kemudian well done. Jadi the last pages of your life, jadi halaman-halaman terakhir dari hidup kita, itu belum dituliskan. Kita perlu kemudian menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, dan kita perlu memandang Dia yang memimpin kita dalam perlombaan, supaya akhirnya kita tiba di garis finish itu. Kita tiba di garis finish itu. Saudaraku yang kekasih, saya sharing ya, dikatakan oleh firman Tuhan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, saya mengambil dari Amplified Bible, dikatakan bahwa berpaling dari semua yang akan mengganggu kita dan memfokuskan mata kita pada Yesus. Looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus. Jadi saudaraku, ada kata distract, ya, sesuatu yang mengganggu kita, sesuatu yang mengalihkan kita. Jadi dikatakan berpalinglah dari hal-hal yang bisa mengganggu kita. Berpaling dari hal-hal yang kemudian bisa membuat kita berpaling dari fokus kita yang sesungguhnya. Yang bisa mengalihkan perhatian kita. Yang bisa kemudian perhatian kita itu tidak lagi pada Dia, pada Yesus, tapi pada hal-hal yang lain dalam hidup kita. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, dari God's Word Translation, dikatakan kita harus menyingkirkan segala sesuatu yang memperlambat kita. Ya, yang memperlambat kita, terutama dosa yang mengganggu kita. Jadi ada hal-hal yang bisa memperlambat kita. Ya, hari-hari ini sering kasih, menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, kita semuanya itu ingin berlari. Kita semuanya ingin berlari bersama-sama. Tetapi kemudian ada hal-hal yang bisa memperlambat kita. Membuat kita menjadi slow down.
membuat kita menjadi lambat. Kita tidak berlari, saudaraku, tetapi kita menjadi lambat. Dan firman Tuhan berkata, singkirkanlah semua yang memperlambat kita. Lalu dibuat catatan terutama dosa yang mengganggu kita. Especially sin that distract us. Jadi dosa ini mengganggu kita. Ya, saya membaca ayat firman Tuhan tentang dosa, saudara yang kekasih. Dikatakan oleh firman Tuhan begini, saya mau bacakan buat kita semua. Ya. Dalam Ibrani sebaliknya, bantulah satu sama lain untuk menjadi kuat setiap hari. Hari ini, Anda masih bisa mendengar pesan Tuhan. Meskipun itu masih benar, jangan menolak untuk mentaati Tuhan. Jangan berpikir bahwa dosa tidak akan menyakiti Anda. Itu bohong. Ya, do not think that sin will not hurt you. That is a lie. Nah, saudara yang kekasih, itulah kenapa kemudian dikatakan oleh firman Tuhan yang tadi, supaya kita berpaling dari hal-hal yang menghambat kita, membuat perjalanan kita menjadi lambat, dan terutama adalah dosa yang sangat mengganggu kita. Karena dikatakan oleh ayat firman Tuhan yang tadi, Ibrani 3 ayat 13, jangan berpikir bahwa dosa itu tidak menyakiti saudara. Itu adalah kebohongan. Jadi artinya apa? Dosa selalu destruktif. Dosa selalu merusak. Dosa selalu bisa menyakiti kita. Ya, saudaraku tentu pernah mengalami bagaimana kita lalai, bagaimana dalam suasana, dalam masa kebodohan kita, kemudian kita jatuh dalam dosa. So, aku bisa ingat kembali itu. Minimal adalah damai sejahtera kita itu terganggu, hilang. Jadi firman Tuhan tadi berkata, jangan berpikir bahwa dosa tidak menyakiti. Dosa selalu merusak, saudara yang kasih. Karena itu, kita perlu untuk berpaling. Kita menyingkirkan terutama dosa yang sangat mengganggu kita itu. Nah, mari bersama-sama, ini menjadi renungan kita, karena kita akan bergerak bersama-sama. Kita akan berlari bersama-sama. Share screen yang tadi saya sudah kirimkan. Baik, puji Tuhan, saudara yang kasih. Ya, saya mereview sedikit apa yang tadi disampaikan dalam khotbah di awal. Yang pertama tadi, mari kita pastikan bahwa fokus kita, muara dari semua yang kita lakukan dan kerjakan bersama adalah untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu haruslah muara dari semua aktivitas pelayanan yang kita lakukan. Dikatakan, ikutlah aku akan mengubah hidupmu untuk menjadi penjala manusia. Mari kita semua komunitas gereja Tuhan, di dalam hati kita semuanya kita mengingat hal ini. Bahwa ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, dia memberitahu makna pertama dari panggilannya, yaitu untuk mengubah hidup mereka dan menjadikan mereka penjala manusia. Yang kedua yang saya sampaikan tadi, yang perlu kita ingat bersama-sama, untuk kita stay connected. Kita itu tetap terkoneksi satu dengan yang lain. Karena itulah esensi daripada bagaimana kita bersama-sama sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota dari tubuh Kristus,
sebagai rekan sekerja di dalam gereja Tuhan, kita terkoneksi satu dengan yang lain. Karena ketika kita terkoneksi satu dengan lain, maka kemudian kita bisa mempraktekkan kata saling. Ya, saling menolong, saling menasehati, saling mengampuni, saling mendoakan. Ada kata saling membantu. Kata saling itu adalah bagaimana kita mempraktekkan kata saling itu dalam kehidupan kita yang terkoneksi satu dengan yang lain. Lalu poinnya yang ketiga tadi, share screen di sini. Yang pertama tadi dikatakan bahwa, ya mungkin naik sedikit ke atas terlebih dahulu. Lagi Pak Delano. Ya, di sini dikatakan looking away from all that will distract us. Jadi kita kemudian berpaling dari semua yang akan mengganggu kita. Lalu kemudian focusing our eyes on Jesus. Dan memfokuskan mata kita pada Yesus. Jadi sering kasih hal-hal yang mengganggu kita. Hal-hal yang kemudian memberatkan kita. Hal-hal yang mengalihkan perhatian kita dari fokus kita kepada Tuhan. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dikatakan supaya kita menyingkirkan itu. Kita berpaling dari hal-hal itu. Dan saya tadi sudah menyampaikan tentang sesuatu yang sangat memberatkan, sangat mengganggu kita. Dikatakan terutama adalah dosa. Dosa yang begitu mengganggu kita. Dosa yang begitu menghalangi kita. Bahkan ayat yang saya sampaikan tadi, jangan berpikir bahwa dosa itu tidak menyakiti. Ya, itu adalah kebohongan. Jangan berpikir bahwa dosa selalu destruktif. Karena itu terutama tentang dosa dikatakan supaya kita singkirkan dan kita berpaling daripadanya. Karena itu sangat-sangat menghalangi kita dalam perlombaan yang sedang kita lakukan bersama-sama untuk sampai di garis finish. Tadi saya sudah mengatakan sesuatu yang is not ready yet. Jadi dikatakan bahwa halaman akhir dari hidup kita belum sepenuhnya dituliskan karena kita sedang menjalani hal itu. Dan kita ingin finishing well. Kita ingin well done. Tuhan berkata pada kita. Dan halaman terakhir itu, saat-saat ini kita sedang menuliskannya. Saat-saat ini sedang mengerjakannya. Dan nanti akan ditulis tentang halaman terakhir. Apakah well done, apakah finishing well. Karena itu sudah yang kasih, semua hal yang menghalangi kita untuk berlari sepenuhnya. Untuk kemudian kita berlari dalam perlombaan yang diwajibkan. Kita perlu kemudian menyingkirkan hal-hal yang memberatkan kita. Dan hal-hal yang membuat kita itu terganggu atau ditahan olehnya. Dan itu adalah beban-beban yang salah, dan itu adalah dosa yang begitu merintangi kita. Baik, lanjutkan. Boleh dilanjutkan slide-nya? Pak Delano, boleh dilanjutkan slide-nya? Pak Delano, boleh dilanjutkan slide-nya?
Oh, ya, mungkin ada gangguan. Baik, saudaraku, di slide-nya itu berurutan, tapi saya boleh sampaikan sekarang. Dikatakan bagaimana hal-hal yang mengganggu kita untuk kemudian fokus. Ya. Baik, kalau slide-nya sudah bisa ditampilkan kembali. Ya, boleh naik ke atas sebentar. Masih? Lagi? Ya, sekarang Ibrani pasal 12, ya turun ke bawah satu. Ya, Ibrani 12 ayat yang pertama. So, aku dikatakan bahwa ini yang perlu kita singkirkan. Ya, terutama tadi dosa yang mengganggu kita. Baik, lanjutkan. Nah, di dalam Lukas 9 ayat 51, dalam The Passion Translation, dikatakan bagaimana kita perlu mencontoh Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan, mata kita tertuju pada Yesus yang memimpin iman kita, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, kepada kedewasaan. Dikatakan bahwa ia yang begitu taat terhadap apa yang dikehendaki oleh Bapa atas hidup Yesus. Bahkan dia tidak menghitung rasa malu ketika dia harus disalibkan di atas kayu salib. Bahkan dia melakukannya dengan penuh ketaatan. Ya, sehingga kemudian sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dikaruniai hormat yang luar biasa, kuasa di atas segala nama diberikan kepadanya, dan segala kuasa diserahkan kepada Yesus. Dan Yesus adalah yang memimpin kita dalam perlombaan ini. Nah, sudah kulihat ayat Lukas 9 ayat 51 dikatakan, Yesus dengan penuh semangat bertekad untuk pergi ke Yerusalem dan tidak membiarkan apapun mengalihkan perhatiannya dari memenuhi misinya di sana. Saudara yang kekasih, kata ini saya garis bawahi. Karena ini yang penting bagi kita waktu kita mengarahkan pandangan kita pada Yesus. Karena dialah yang memimpin kita dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dialah teladan kita. Dialah yang sudah menyelesaikan bagiannya bagi kita. Dialah yang sepenuhnya taat dengan apa yang Bapa kehendaki padanya. Jadi kita sudah mengarahkan mata kita tertuju pada Yesus karena dikatakan di sini, dia tidak membiarkan apapun mengalihkan perhatiannya dari memenuhi misinya di sana. Jadi yang kasih kita mau finishing well, kita mau menyelesaikan dengan baik. Karena itu mari kita belajar bersama-sama untuk tidak membiarkan apapun mengalihkan perhatian kita dari memenuhi misi kita, dari memenuhi panggilan tertinggi kita, dari memenuhi apa yang Tuhan percayakan pada kita. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa-Ku dan menyelesaikan apa yang diperkerjaan kita adalah melakukan kehendak Tuhan kita dan menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Mari kita lanjutkan sebentar. Satu lagi, saudara yang kasih. Lanjutkan dalam 2 Timotius 2 ayat yang 4. Ya, The Passion Translation. Dikatakan karena setiap prajurit yang dipanggil untuk tugas aktif harus memisahkan diri dari gangguan dunia ini. Sehingga ia dapat sepenuhnya memuaskan orang yang memilihnya. Saudaraku, ada kata soldier, call to active duty.
must divorce himself from the destruction of this world. Jadi saudara yang kasih, gangguan dari dunia ini, sistem dunia, cara hidup dunia, perspektif dari dunia ini. Kita perlu kemudian untuk kita fokus, ya, sehingga kita kemudian tidak teralihkan oleh banyak konsep-konsep dan cara berpikir. Bahkan itu filsafat-filsafat yang diajarkan yang bisa kemudian mengalihkan perhatian kita dari memandang dia, memandang teladan kita, dan mengikuti cara hidupnya. Nah, sebab yang kekasih dikatakan prajurit yang dipanggil untuk tugas aktif. Bahkan ada kata divorce, itu memisahkan diri, menceraikan diri dari gangguan dunia ini, dari konsep dunia ini. Supaya apa? Supaya ia memuaskan, sepenuhnya memuaskan dia yang memilih. Jadi saudaraku, karena kita ingin menyenangkan Tuhan dan memuaskan Tuhan, maka kemudian kita ingin menjaga diri kita supaya tidak diganggu oleh konsep-konsep dan cara berpikir dan filsafat-filsafat yang bisa mengalihkan perhatian kita. Sehingga kemudian kita sepenuhnya menyenangkan Tuhan yang memanggil kita. Lanjut, pada ayat berikutnya, dikatakan dalam Lukas 10 ayat yang ke-40, ada hal di mana kata distracted, ya, itu kita diganggu juga. Itu adalah kejadian waktu Marta dan Maria. Dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi Marta sangat sibuk dan terganggu dengan semua tanggung jawab pelayanannya. Yaitu dalam terjemahan Amplified Bible. Ya, dikatakan, but Martha has very busy and distracted with all of her serving responsibilities. Jadi saudara yang kasih, kita juga kemudian bisa diganggu oleh kesibukan-kesibukan kita sendiri. Kita bisa terganggu juga oleh aktivitas-aktivitas kita sendiri. Karena tidak semuanya itu, saudara yang kekasih, itu membangun iman orang lain. Tidak semuanya itu membawa manfaat dalam kerohanian hidup kita. Ya, saudaraku tahu ceritanya ketika kemudian Marta mengadu pada Yesus. Dia mengatakan, Guru, tegurlah Maria itu. Saya dibiarkannya sibuk sendiri dengan semua urusan ini. Tetapi Maria, dia duduk dekat kakimu dan dia diam saja di sana. Nah, kita tahu bagaimana jawaban daripada Yesus. Dikatakan, Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dan memusingkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya tidak esensi. Sebenarnya tidak terlalu penting. Ya, baik nggak menyiapkan dinner untuk Tuhan Yesus? Ya, baik. Baik nggak menyiapkan di dapur untuk hidangan bagi Tuhan Yesus? Baik. Tetapi kemudian yang kekasih, Marta itu dia sangat sibuk dan dia kehilangan sesuatu. Yesus berkata padanya, Maria telah mengambil satu pilihan yang baik baginya dengan dia mendengarkan firman. Ketika dia mendengarkan Yesus berbicara. Bagi dia Yesus berbicara itu lebih penting daripada hal-hal yang lain yang menurut Maria itu tidak esensi. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu yang kasih. Ketika kita stay fokus, maka kita fokus pada hal-hal yang esensi. Bukan berarti tidak mengerjakan hal-hal yang lain. Tapi jangan karena hal-hal yang lain, kita terlupa hal yang esensi. Untuk kita duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan dia berbicara kepada kita. Itu yang dimaksudkan. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu, makanya ada kata distracted. Ya, Marta itu diganggu oleh begitu banyak aktivitas, begitu banyak kesibukannya. Padahal ada hal yang terutama yang Yesus inginkan, seperti yang terjadi dengan Maria. Dengan Maria duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan Tuhan berbicara padanya. Amin. Lanjut, saudaraku. Ya. 1 Korintus pasal 7 ayat 35. Ya, saudaraku, kalau saudaraku membaca perikop ini, itu adalah tentang bagaimana
seorang gadis dan seorang pria dalam hubungannya, dalam pernikahannya. Lalu kemudian Paulus memberikan nasihat firman Tuhan pada jemaat di Korintus ini, dan itu bagi kita juga. 1 Korintus pasal 7 ayat 35, terjemahan The Message. So aku lihat bahwa ada di sana ada kata distraction atau gangguan. Yang saya inginkan adalah saudara dapat mengembangkan cara hidup di mana saudara dapat menghabiskan banyak waktu bersama dengan guru tanpa banyak gangguan. Ya, dikatakan you can spend plenty of time together with master without a lot of distraction. Saudara yang kekasih, ini juga menjadi poin penting bagi kita. Karena ini berbicara tentang pernikahan, tentang seorang pria dan wanita, tentang bagaimana apakah mereka baik untuk sendiri atau menikah, atau bagaimana mereka kemudian menjalankan hubungan mereka. Nah, saudara yang kekasih, dalam hal ini hubungan-hubungan, ya, baik itu suami dan istri, baik itu orang tua dan anak, baik itu di antara rekan-rekan sekerja, kita mau pastikan, ya, kita mau pastikan bahwa kita cukup waktu untuk bersama-sama kita habiskan dengan guru kita, ya, tanpa kemudian banyak gangguan. Karena itu, saudara yang kekasih, kita perlu mengambil posisi untuk mengambil pilihan-pilihan supaya jangan ada banyak gangguan dalam relasi kita, dalam relationship kita antara husband dan wife, kemudian antara orang tua dan anak-anak, antara rekan sekerja dengan rekan sekerja. Jangan membangkitkan hal-hal bodoh yang menimbulkan pertengkaran. Jangan mengungkit-ungkit sesuatu yang hanya kemudian menambah banyak persoalan. Jangan, saudara yang kekasih, itu kemudian hal-hal yang remeh-temeh dan sepele itu kemudian dijadikan menjadi sesuatu yang dianggap penting, lalu kemudian merusak hubungan-hubungan. Dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus menghabiskan banyak waktu bersama dengan guru kita tanpa banyak gangguan, dan gangguan di sini diakibatkan oleh relasi, oleh hubungan-hubungan. Ya, seperti saya sampaikan tadi, antara suami dan istri, orang tua dan anak, rekan-rekan sekerja. Dengan kita, saudaraku, tidak membangkitkan hal-hal yang tidak perlu, yang seringkali itu menimbulkan persoalan atau membuat adanya pertengkaran atau perselisihan. Jadi dikatakan, saya kasih, hal-hal ini yang perlu kita ingat supaya kita tidak mengalami banyak gangguan. Saudara yang kekasih, saya ingin menyimpulkan hari ini poin-poin yang saya ingin sampaikan dalam khotbah hari ini. Yang pertama, saudara yang kekasih, fokus kita adalah untuk jiwa-jiwa. Yang kedua, saudara yang kekasih, tetap bangunlah untuk satu dengan yang lain saling terkoneksi. Dan kita mencontoh Yesus yang menjadi teladan kita, yang sudah menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya. Sudah selesai, kata Yesus. Dan Yesus melakukannya itu dengan sempurna. Dan dia menjadi teladan bagi kita. Karena itu dikatakan, arahkanlah mata kita tertuju pada Yesus. Untuk melihat cara hidup Yesus ketika dia ada di bumi dan menyelesaikan apa yang Bapa percayakan kepadanya. Yesus berkata, pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan padaku. Karena itu dikatakan dalam Ibrani 12:1 dan 2, supaya kita menyingkirkan, supaya kita berpaling dari beban-beban yang salah, dan kita berpaling dari dosa yang begitu menghalangi kita, begitu menghambat kita, begitu menahan kita. Jangan salah, dosa itu sehari, supaya kita kemudian jangan mengalami kerusakan atau kita disakiti olehnya. Ya, jangan selalu berpikir bahwa dosa itu tidak menyakiti. Itu adalah satu kebohongan, kata firman Tuhan tadi. Lalu kemudian dilanjutkan bagaimana ketika kita kemudian melayani Tuhan, ketika kita kemudian melakukan pekerjaan yang Tuhan
percayakan pada kita, ya. Jangan diganggu oleh hal-hal lain yang bisa mengalihkan perhatian kita. Diberikan contoh tadi saya kasih bagaimana Marta dengan kesibukannya untuk hal-hal yang tidak terlalu esensial. Lalu dicontohkan dalam 1 Korintus 7:35 bagaimana hal-hal yang tidak perlu yang bisa menimbulkan kesalahpahaman, hal-hal sepele yang dibangkit-bangkitkan, persoalan-persoalan yang bisa, ya sudah kita maafkan, sudah kita selesaikan. Jangan dibangkit-bangkitkan karena seringkali menimbulkan persoalan baru. Dan itu terkait dengan gangguan karena relasi, hubungan-hubungan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan antara rekan-rekan sekerja. Supaya kita sepenuhnya bisa fokus. Baik, kalau masih ada slide-nya. Nah, sudah habis. Oh ya, masih ada satu lagi. Dikatakan singkat, lihat undistracted. Dikatakan tetapi Yesus berkata kepadanya, siapapun yang membiarkan dirinya teralihkan dari pekerjaan yang aku rencanakan untuknya, tidak cocok untuk kerajaan Allah, tidak fit, ya, tidak klop untuk kerajaan Allah. Dikatakan, but Jesus told him, anyone who lets himself be distracted from the work I plan for him is not fit for the kingdom of God. Jadi saudara yang kasih, siapapun yang membiarkan dirinya itu teralihkan. Ya, saya memberikan satu contoh gambaran. Saya pernah menonton satu animasi tentang 3 orang yang sedang berlari. Pada saat start, mereka kemudian berlari bersama-sama, pistol dibunyikan, tes. Lalu kemudian mereka berlari bersama-sama, 3 pelari dalam animasi ini. Lalu di tengah jalan, pelari nomor 1, itu dia lapar, dia haus, dan dia lihat ada penjajah makanan di pinggir jalan. Dia sangat dipengaruhi oleh rasa lapar dan rasa hausnya. Sehingga kemudian dia berhenti. Ternyata dia sudah tertinggal dari perlombaan yang sedang berjalan. Lalu kemudian pelari yang kedua dia masih berlari, ya karena tinggal 2 pelarinya. Pelari yang kedua masih berlari bersama dengan pelari yang ketiga. Tapi kemudian di tengah jalan, itu sudah kira-kira 3/4 jalan. Sudah sebenarnya mendekati jalan, teriak pada dia. Ya dia katakan, ya sudah, kamu sudah terlalu capek. Ya sudah, kamu sudah terlalu lelah. Jangan terlalu seriuslah dengan perlombaan itu. Udah kamu beristirahat aja. Kamu kemudian berhenti. Kamu tidak usah terlalu habis-habisan. Lalu kemudian pelari kedua ini dia terpengaruh oleh perkataan-perkataan itu. Dia mulai melambatkan larinya dan kemudian dia mulai berhenti. Ya dia berpikir memang kenapa saya harus memaksa diri untuk sampai di garis finish? Kenapa saya harus bersusah-susah untuk sampai di garis finish? Ya saya beristirahat saja. Toh saya kemudian bisa bisa beristirahat dan saya kemudian tidak harus lelah kembali. Tetapi pelari yang ketiga saya kasih, dia mengarahkan pandangannya kepada garis finish. Dia mengarahkan pandangannya bahwa dia sudah akan menyelesaikan perlombaan itu dan dia bertekad untuk menyelesaikan perlombaan itu. Dan tiba saatnya dia tiba di garis finish. Dan dia menyelesaikan perlombaan itu dengan baik. Saudara yang kekasih, mungkin kehidupan kita bisa digambarkan dengan hal itu juga. Ketika kita fokus kepada finish, tujuan hidup kita, panggilan tertinggi dalam hidup kita. Kita akan berlari terus dalam determinasi. Kita berlari terus dalam ketekunan kita untuk sampai di garis finish. Tapi ada orang yang oleh karena tadi, ya lapar dan haus berbicara mengenai ada sesuatu kebutuhan kita dan keinginan kita. Mungkin kita kemudian akhirnya berhenti dengan kita berpikir,
Yang penting kemudian saya dipuaskan dengan keinginan ini, ya, lalu kemudian kita berhenti. Pelari yang kedua, dia berlari, tapi kemudian ketika dia sudah hampir sampai di garis finish, dia dipengaruhi oleh perkataan-perkataan orang yang berkata, ya sudah, jangan terlalu serius lah, jangan terlalu sungguh lah, jangan terlalu habis-habisan lah, ya santai sedikit lah, ya biasa-biasa saja, nggak usah terlalu fokus. Lalu kemudian dia terpengaruh dan dia mulai mengurangi larinya dan berhenti. Mungkin juga kita bisa mengalami hal itu. Makanya tadi dikatakan jangan ada yang mengalihkan, jangan ada yang mengganggu, jangan ada yang memberatkan, jangan ada yang menangkap kita untuk akhirnya berhenti. Ya, oleh karena ada hal-hal lain yang bisa membuat kita tidak fokus. Tapi mari kita seperti pelari yang ketiga, kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Karena dialah teladan kita. Dan Yesus menyelesaikan apa yang dipercayakan padanya. Dan kita juga ingin mengikut seperti Yesus. Dan dia yang memimpin iman kita untuk dewasa, untuk sampai pada kesempurnaan. Supaya kita finishing well. Saudaraku yang kekasih, itu yang saya sampaikan hari ini. Poin-poin yang saya rindukan untuk disampaikan. Dan saya berharap Bapak Ibu semuanya mengambil makna bagi pribadi lepas pribadi. Dan juga menyerap bagi komunitas kita, gereja Tuhan. Dalam hal ini GKKD Timika. Karena kita mau mengerjakan perkara-perkara besar bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pada pagi siang hari ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami di awal tahun. Ketika firman Tuhan tentang api unggun ilahi sudah disampaikan. Ketika sudah disampaikan bagaimana menjaga api tetap menyala. Supaya kami jangan menjadi suam-suam dan menjadi dingin. Tetapi kami membuat api tetap menyala Tuhan. Hati kami berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan bersama-sama. Tentang beberapa poin-poin penting. Di mana kami menjaga diri kami supaya tidak diganggu oleh hal-hal lain yang bisa mengalihkan fokus dan perhatian kami. Sehingga kami kemudian berhenti atau kami mengurangi kecepatan dalam perlombaan kami Tuhan. Tapi kami mau menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan dan kami merindukan untuk kami sampai di garis finish. Dan kami rindu halaman terakhir dari hidup kami tertulis bahwa kami sudah well done, kami sudah finishing well. Kami sudah menyelesaikan perlombaan kami dengan baik. Kau memberkati hamba-hambamu, umatmu yang terkasih yang ada di GKK lewat YouTube channel. Tuhan berkati semua. Karena kami percaya Tuhan akan membawa gereja kami. Tuhan akan membawa jemaatmu GKK di Timika untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. God bless dan kasih. Mohon maaf tadi untuk ada gangguan teknis. Sempat kita terkendala beberapa saat. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Luar biasa. Untuk firman Tuhannya, terima kasih banyak yang kami hormati. Dosen kami dan juga pendeta yang senior di GKK di Bekasi, Bapak Juseli Purba beserta Ibu. Mari sama-sama jemaat kita akan akhiri kebaktian kita. Kita boleh bersama-sama teduh di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk anugerah kemurahan-Mu yang Kau curahkan buat kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu, jamahan-Mu, terlebih kuat kuasa firman-Mu. Engkau membawa kami untuk kami selalu stay fokus dengan Engkau. Kami tinggalkan dosa-dosa yang ada. Engkau yang memerintahkan kepada kami untuk amanat agung kami menjadi penjala manusia. Menjangkau orang-orang yang terhilang. Hamba-Mu. Kami mau terus fokus dengan Engkau Tuhan. Kami mau tinggalkan
ikatan-ikatan dunia. Tapi kami mau lebih lagi dengan Engkau. Kami tidak mau ada distraction. Tidak lagi ada gangguan-gangguan yang menghambat kami dekat dengan Engkau, Tuhan. Kami mau terus fokus lebih lagi dengan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau melatih suara-Mu. Yesus, Engkau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan di mana saja. Di dalam mereka bukan hanya menggembalakan GKKD Bekasi, tapi juga boleh menjadi berkat memimpin, mencetak para pemimpin-pemimpin di negeri Indonesia ini Tuhan. Pakai terus hamba-Mu di mana mereka berada Tuhan. Lawatan demi lawatan terus menerus mengalir buat hamba-Mu Tuhan. Berkat demi berkat terus tercurah. Terima kasih Bapa untuk anugerah kemurahan-Mu. Kami terus memberkati bangsa dan negeri kami. Kami mendoakan untuk keadaan di Mamuju, Majene Tuhan. Untuk banjir yang ada Tuhan di Kalimantan. Dalam nama Yesus kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Tolong Tuhan. Bahkan kami terus mendoakan para pemimpin kami. Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, para menteri yang ada. Terima kasih untuk vaksin Tuhan yang sudah mulai disebarkan di bangsa dan negeri ini. Biar kiranya kami diajarkan untuk terus taat dan tunduk kepada pemerintah. Semua program yang ada ini biar kiranya boleh berjalan dengan baik. Biar kiranya COVID-19 mulai berlalu dari bangsa dan negeri ini dan juga dari dunia. Dengan kesadaran yang penuh, kami tidak lagi punya kekuatan. Tapi andalan yang utama kami adalah Yesus Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Dari tempat ini kami boleh memberkati para pemimpin dan wakilnya. Berkatilah tanah Papua. Berkatilah orang-orangnya. Bukan hanya untuk orang-orang Papua yang kami kasihi. Pendatang yang ada di tanah Papua ini berikan kesempatan untuk mereka boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan boleh bersama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda pasrah. Ibu yang saya cintai, anak-anak yang saya kasihi, biar kiranya damai sejahtera itu boleh turun mengalir dalam hidupmu. Sukacita yang daripada Tuhan itu tetap berada bersama-sama dengan engkau. Tuhan menjanjikan ketika engkau merenungkan firman-Nya siang dan malam, hidup Tuhan memberkati keluargamu. Engkau akan menjadi suami yang mencintai istri, istri yang tunduk dan taat kepada suami, kasih sayang suami istri. Akan menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan di dalam hidupnya, anak-anak yang hormat kepada orang tuanya, sayang kepada mama dan papanya. Untuk setiap janin, bayi yang ada dalam kandungan, kuasa pelindungan Tuhan boleh menyertainya. Untuk setiap ibusanmu, setiap jemaat yang sedang menantikan pekerjaan atau pekerjaan yang lebih baik, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan bagi engkau. Tuhan yang menyiapkan yang terbaik dalam kehidupanmu. Percayalah dan tetap beriman kepada Dia. Dia Yesus Raja di atas segala raja. Oleh karena itu biar kiranya kita boleh bersama-sama menerima damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang melimpah-limpah terus turun dalam segala aspek kehidupanmu. Hari ini, esok, seterusnya sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya menjemput kita sekalian umat-umatnya yang percaya. Dalam satu nama, itu atas segala raja, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku dalam nama itulah nama Yesus Kristus. Diakhiri kebaktian 17 Januari 2021 GKKD Timika. Glory haleluya. Semua umat-umat Tuhan yang diberkati katakan haleluya. Amin. Tuhan boleh memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya
Kita percaya, kita bahkan di kesempatan ini kita sudah sekaligus bisa mempraktekkan firman ya. Kita tetap fokus walaupun ada yang coba mengalihkan kita dengan apapun itu, tapi kita masih bisa tetap fokus, puji Tuhan. Nah, saya akan menginfokan pengumuman bahwa persekutuan berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan di warta jemaat yang sudah di-share di grup GKKD Timika. Kemudian untuk informasi persembahan atau persembahan persepuluhan bagi jemaat yang rindu memberikan, bisa langsung transfer di rekening gereja yang akan ditampilkan berikut ini. Kemudian atau bisa langsung untuk mengantarkan ke gereja di jam operasional sekretariat gereja, yaitu jam 9 pagi sampai jam 4:30 sore. Bisa membawa ke gereja, masukkan dalam amplop dan dimasukkan di dalam kotak yang sudah disediakan di gereja. Baik, itu informasi. Mari kita tetap semangat, kita tetap antusias, tetap berapi-api, dan tetap fokus untuk menyelesaikan semua rencana Tuhan. Saya serahkan kepada WL untuk menutup kita di dalam pujian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya percaya semua diberkati dengan luar biasa, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya, amin. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan api dan akan terus fokus dengan Tuhan, amin. Mari sama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Mari sama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud Dia, mari sembah Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan atas setiap hidup kami Tuhan. Bawa kami terus fokus hanya kepada Engkau. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, yes, haleluya, amin, haleluya, lagi katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Woo! Sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Tuhan yang dahsyat.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.